Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Bakti, NIM 19073042, tugas Termodinamika, Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Dosen pengampu Bapak Wawan Purwanto, SPD MT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang termodinamika. Pengertian termodinamika. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu termo yang berarti panas dan dynamic yang berarti perubahan. Termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan energi panas, di mana termodinamika berkaitan dengan fisika energi dan mekanika statistik, namun tidak berhubungan dengan kinetika reaksi atau kecepatan proses suatu reaksi ketika sedang berlangsung. Termodinamika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang perpindahan dan pertukaran energi yang diakibatkan oleh perubahan suhu dalam bentuk kalor dan kerja, di mana termodinamika dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti pada tubuh manusia, benda elektronik, kendaraan, industri, atau pada pembangkit listrik. Termodinamika pertama kali ditemukan oleh Benjamin Thomson pada tahun 1753 sampai 1814. Benjamin Thomson dikenal sebagai sebutan Count Ranford. Dia seorang ilmuwan, negarawan, dan seorang tentara yang berkelahiran di Amerika. Kemudian berikutnya yaitu siklus termodinamika. Siklus termodinamika merupakan serangkaian proses termodinamika memproses panas dan kerja dalam berbagai keadaan, tekanan, temperatur, dan keadaan lain. Yang pertama yaitu siklus reversible. Siklus reversible atau siklus bolak-balik merupakan sebuah siklus di mana perubahan dapat dibalikkan pada keadaan semula tanpa mengubah keadaan sekelilingnya. Siklus ini tidak ada kerugian panas karena gesekan, radiasi, ataupun konduksi. Berikutnya yaitu siklus irreversible. Siklus ini merupakan kebalikan dari siklus reversible, di mana disebut juga dengan siklus yang tidak berbalik. Dan untuk kembali pada keadaan semula, siklus ini harus merubah keadaan sekelilingnya, dan siklus ini terdapat kerugian panas akibat gesekan radiasi atau konduksi. Dan yang ketiga yaitu siklus Carnot. Siklus ini dibuat oleh seorang ilmuwan pertama yang menganalisis permasalahan efisiensi mesin kalor. Ilmuwan itu bernama Carnot, sehingga siklus ini diberi nama siklus Carnot. Pada mesin Carnot, zat kerja melakukan siklus yang terdiri dari 2 operasi termal dan 2 operasi adiabatik. Mesin Carnot adalah mesin kalor hipotensis yang beroperasi dalam suatu siklus reversible. Dan berikutnya yaitu sistem termodinamika. Termodinamika terdiri dari beberapa sistem. Yang pertama yaitu sistem tertutup. Pada sistem ini akan terjadi pertukaran atau perubahan energi panas pada suatu sistem, namun tidak terjadi pertukaran kerja dan lingkungan, atau keduanya bisa dipertimbangkan sebagai sifat pembatas, yaitu pembatas adiabatik dan pembatas rigid. Pembatas adiabatik adalah suatu pembatas di mana tidak diperbolehkannya terjadi perubahan panas, sedangkan pembatas rigid adalah pembatas yang di mana tidak membolehkan terjadinya perubahan kerja. Yang kedua yaitu sistem terisolasi. Sistem ini tidak ada terjadi pertukaran, baik itu pada panas, benda, atau kerja pada lingkungan. Contohnya bisa kita lihat dari suatu wadah yang terisolasi seperti tabung gas yang terisolasi. Dan yang ketiga yaitu sistem terbuka. Merupakan kebalikan dari sistem tertutup, di mana pada sistem ini diperbolehkan terjadinya pertukaran energi, di mana pembatasnya disebut dengan permeable. Sistem terbuka merupakan terjadinya pertukaran energi panas, gerak, dan benda dengan lingkungannya.
Berikutnya yaitu bentuk-bentuk energi. Total energi atau disingkat dengan E besar. Suatu sistem merupakan jumlah dari energi termal, mekanis, kinetis, potensial, elektrik dan magnetik, kimia, serta nuklir. Di dalam termodinamika dipelajari adalah besarnya perubahan dari suatu bentuk energi ke bentuk lainnya, bukan menghitung jumlah energi dari suatu sistem. Bentuk-bentuk energi dibagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu energi makroskopik. Energi makroskopik merupakan energi yang berhubungan dengan gerak dan pengaruh luar seperti gravitasi, magnetik, elektrik, dan tegangan permukaan. Berikutnya yaitu bagian dari energi makroskopik ini ada namanya energi kinetik, di mana energi kinetik merupakan suatu energi yang disebabkan oleh gerakan relatif terhadap suatu referensi. Adapun besarnya dalam bentuk energi persatuan massa. Dengan persamaan, energi kinetik sama dengan setengah dari M kali V kuadrat. Berikutnya itu energi potensial, disingkat dengan E besar P kecil. Energi potensial merupakan energi yang disebabkan oleh elevasinya dalam medan gravitasi. Besarnya adalah, maksudnya persamaannya adalah energi potensial sama dengan M kali G kali H. Dan yang kedua yaitu energi mikroskopik. Energi mikroskopik merupakan energi yang berhubungan dengan struktur molekul dan derajat aktivitas molekul. Jumlah total energi mikroskopik disebut energi dalam, internal energy, dengan simbol U. Energi mikroskopik terdiri dari yang pertama yaitu energi sensibel. Energi sensibel berhubungan dengan energi kinetik dan gerakan, translasi, rotasi, vibrasi molekul sistem. Yang kedua, energi laten. Energi laten ini berhubungan dengan fasa dari sistem, mencair, menguap, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu energi kimia. Energi yang berhubungan dengan ikatan atom-atom dalam sistem. Dengan demikian, energi total suatu sistem hanya dipengaruhi oleh energi kinetik, energi potensial, dan energi dalam. Lalu hukum-hukum dasar termodinamika. Hukum termodinamika awal. Hukum awal termodinamika berbunyi, jika dua buah benda berada dalam kondisi kesetimbangan termal dengan benda yang ketiga, maka ketiga benda tersebut berada pada kesetimbangan termal atau dengan lainnya. Hukum ini juga dapat ditulis dengan kata-kata yang lebih sederhana, yaitu jika benda A mempunyai temperatur yang sama dengan benda B dan benda B mempunyai temperatur yang sama dengan benda C, maka temperatur benda A sama dengan temperatur benda C. Atau juga bisa disebut ketika benda A, B, dan C berada dalam kondisi kesetimbangan termal. Biasanya juga disingkat dengan TA sama dengan TB dan TB sama dengan TC, maka TA sama dengan TC. Kemudian yaitu hukum termodinamika 1 dan persamaan matematisnya yaitu Q sama dengan W ditambah delta U. Hukum termodinamika 1 disebut juga sebagai hukum kekekalan energi, di mana hukum termodinamika 1 berbunyi bahwa energi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan, namun hanya bisa dirubah bentuknya saja. Ada juga yang berpendapat hukum termodinamika 1 adalah kalor yang terdapat pada suatu sistem sama dengan pertukaran atau perubahan energi di dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan sistem tersebut. Untuk persamaannya, hukum termodinamika 1 ini yaitu Q sama dengan W tambah delta U, atau delta U sama dengan Q dikurang W. Untuk keterangan, Q merupakan kalor yang diterima atau dilepas dengan satuan Joule, dan W merupakan energi atau usaha dengan satuan Joule, sedangkan delta U merupakan perubahan energi dalam sistem, satuannya juga Joule.
Berikutnya proses yang ada pada hukum termodinamika 1. Yang pertama yaitu proses isotermik. Proses isotermik adalah proses yang terjadi antara berlangsung konstan. Maksudnya proses yang terjadi atau berlangsung konstan. Karena berlangsung konstan maka tidak terjadi perubahan energi dalam delta U sama dengan 0. Dan berdasarkan hukum termodinamika 1, kalor yang diberikan sama dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Proses isotermik dapat digambarkan dalam grafik P dikurang V. Usaha yang dilakukan kalor dan sistem dapat dinyatakan sebagaimana P2 dan P1 adalah volume akhir dan awal gas. Dan yang kedua yaitu proses isokorik. Merupakan jika gas melakukan proses termodinamika dengan menjaga tekanan yang tetap dan konstan, maka gas dikatakan sedang melakukan proses isokorik. Dan yang ketiga yaitu proses adiabatik. Pada proses ini tidak ada kalor yang masuk atau diserap ataupun keluar, dilepaskan oleh sistem Q sama dengan 0. Dengan demikian, usaha yang dilakukan gas sama dengan perubahan energi dalamnya, W sama dengan delta U. Hukum pertama termodinamika adalah suatu pernyataan mengenai hukum universal dari kekekalan energi dan mengidentifikasi perpindahan panas sebagai suatu bentuk perpindahan energi. Pernyataan paling umum dari hukum pertama termodinamika itu berbunyi, kenaikan energi internal dari suatu sistem termodinamika sebanding dengan jumlah energi panas yang ditambah ke dalam sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungannya. Dan yang berikutnya yaitu proses siklik. Proses ini sistem kembali secara periodik ke keadaan termodinamika yang sama. Proses ini dapat diamati jika diamati pada sistem natural dan teknologi, misalnya mesin kompresor udara dan osilasi gelombang suara. Contoh pengaplikasian pada mesin konversi energi yaitu contohnya terdapat pada sistem pembangkit tenaga uap, refrigerator, air conditioner atau AC, motor bakar atau pompa kalor. Berikutnya itu hukum termodinamika 2 berbunyi, suatu kalor dapat mengalir secara alami dari suatu sistem yang memiliki suhu panas ke suhu dingin dan sebaliknya. Hukum termodinamika 2 tidak akan mungkin bisa membuat mesin bekerja pada satu siklus dengan mengambil kalor dari reservoir bersuhu rendah dan memberikannya ke reservoir bersuhu yang lebih tinggi tanpa adanya usaha dari luar. Selain itu, juga tidak dapat menerima kalor dari reservoir dan merubah kalor menjadi usaha secara menyeluruh. Dan yang ketiga yaitu hukum termodinamika 3 berbunyi, semua proses akan berhenti dan entropi sistem mendekati nilai minimum apabila suatu sistem mencapai temperatur non absolut. Entropi pada proses temperatur konstan. Entropi adalah suatu ukuran ketidakberaturan di dalam sistem yang tertutup di mana peningkatan entropi oleh penurunan jumlah energi yang tersedia semakin tinggi entropi, maka semakin tinggi pula tidak beraturannya. Dan ini adalah persamaan dari entropi, yaitu delta S sama dengan S2 dikurang S1 sama dengan Q per T. Jenis-jenis entropi yaitu yang pertama entropi pada sistem temperatur konstan. Dengan persamaannya itu delta S sama dengan MC IN T2 per T1. Keterangan delta S merupakan perubahan entropi, S1 merupakan entropi mula-mula, S2 entropi akhir, C kalor jenis,
M massa, T1 suhu mula-mula, dan T2 merupakan suhu akhir. Kemudian untuk entropi pada proses temperatur konstan, yang pertama yaitu yang konstan. Jika suatu sistem yang ada pada suatu suhu yang mutlak, T mengalami proses reversibel dengan menyerap sejumlah kalor, maka kenaikan entropi delta S rumusnya yaitu delta S sama dengan S2 dikurang S1 sama dengan Q per T. Siklus Rankine, siklus yang terdapat pada hukum termodinamika 3, di mana siklus ini merubah panas menjadi kerja. Siklus ini merupakan siklus yang terdapat pada hukum termodinamika 3, di mana siklus ini mengubah panas menjadi kerja. Panas disuplai secara eksternal pada aliran tertutup yang menggunakan air sebagai fluida yang bergerak. Dinamika siklus ini menghasilkan 80% dari suatu energi listrik yang dihasilkan di seluruh dunia. Siklus ini diberi nama untuk mengenang ilmuwan Skotlandia William John Marquand Rankine. Berikutnya itu penerapan termodinamika, yaitu terdapat pada sistem pembangkit listrik tenaga uap. Energi kimia atau energi nuklir dikonversikan menjadi energi termal dalam ketel uap atau reaktor nuklir. Lalu energi ini dilepas ke air yang berubah menjadi uap. Energi uap ini digunakan untuk menggerakkan turbin uap, dan energi mekanis yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan generator untuk menghasilkan daya listrik. Yang kedua yaitu terhadap sistem pembangkit listrik tenaga air. Pada sistem ini, energi potensial air dikonversikan menjadi energi mekanis melalui penggunaan turbin air. Lalu energi mekanis ini dikonversikan kembali menjadi energi listrik oleh generator listrik yang disambungkan pada poros turbinnya. Dan yang ketiga yaitu terhadap motor pembakaran dalam. Pada motor pembakaran dalam, energi kimia bahan bakar dikonversikan menjadi energi mekanis, lalu campuran udara dan bahan bakar dimanfaatkan dan pembakaran dilakukan oleh busi, lalu ekspansi gas hasil pembakaran mendorong piston yang menghasilkan putaran pada poros engkol. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang termodinamika. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Tadi saya awali dengan salam, sekarang saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.